Kita ini sebenarnya kan kalau lihat potensi daerah kita ya, termasuk desa-desa itu, bahasa yang sering saya sampaikan, tidak layak miskin gitu ya. Karena potensi setiap daerah itu selalu ada dan insya Allah memadai sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, kemudian memanage ya dengan baik gitu ya potensi-potensi itu. Ya, termasuk yang pernah saya kemukakan kan terkait dengan potensi infak aja gitu ya. Infak 2.000 per hari kali 2.000 kepala keluarga. Ya, gitu saja 2.000 kepala keluarga itu berarti sekitar 4 juta per hari. Oh, 4 juta ya, Pak. Ya, bukan per bulan. Kita kan menghitungnya 2.000 rupiah itu per hari. Nah, kalau sudah 4 juta per hari berarti dalam waktu 1 bulan berapa? 120 juta. 120 juta cekap itu kanggo gaji pegawai mah sangat cekap. Nah, tinggal caranya gimana gitu, sumbernya itu kayak apa? Apakah model infak sedekah biasa kayak perelek gitu tanya setiap RT itu menghimpun dana itu gitu. Pokoknya RT anjing tos jalan gitu ya. Kira-kira 2.000 orang dia mau keusian istilahnya. Nggak bisa begitu, bisa juga lewat tadi kan, lewat BUMDes. Misalkan kalau di sini ada 2.000 kepala keluarga kan ya, 2.000 kepala keluarga itu rata-rata lah satu kepala keluarga itu kan 1 kilogram beras kebutuhannya per hari. Ya kan Kang ya? 1 kilogram beras kebutuhannya tuh per hari. Coba Kang, kalau 1 kilogram beras per hari kali 2.000 berarti sudah 2.000 kilogram. 2.000 kilogram itu sama dengan 2 ton per hari. Kalau 1 bulan coba 60 ton kan? Coba 60 ton kita bisa ngambil dari mana? 60 ton itu bisa ngambil nggak dari petani kita beli, terus dijual lagi ke masyarakat. Tadi itu prinsip beli jual itu. Jadi kita beli dari masyarakat, jual ke masyarakat melalui itu. Nah dari situ kita punya keuntungan bersih aja kan. 2.000 rupiah. Ini bukan minta-minta dan bukan sodako. Ini dagang lewat BUMDes. Cuman BUMDesnya punten jangan hanya di minimarket. Jadi melalui RT-RT itu menjadi bagian pemasaran. Nanti semua kebagian. Nanti dari 120 juta per bulan itu kan RT-RW juga kebagian. Saya sekatakan, ya secara profit. Itu baru 1 item. Kalau ada 2 item, 3 item, misalkan item 1 lagi minyak. Terus item 1 lagi lauk pauk misalkan. Kira-kira dipenuhi itu oleh BUMDes. Ya kan kalau 1 item 2.000 kan. Kalau 2 item 4.000. Kalau 3 item itu sudah 6.000. Itu mah bisa ya, istilahnya menyaingi penghasilan atau pendapatan kita melalui APBN. APBN ngirim dana 1 miliar, kita juga bisa 120 juta. Kalau 2 item bisa lebih, kalau 3 item. Yang penting greg-greg lah istilah. Dan ditekuni betul. Nah orang pan kadang-kadang berpikir pendapatan itu wah kayak ngegeblek dia gitu deh. Sebulan sekali itu ngegeblek pokoknya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Padahal konten anu kasuhun. Perusahaan rokok di Indonesia itu termasuk perusahaan yang bisa menjadikan pemiliknya itu para konglomerat. 3 konglomerat besar. Itu kan pengusaha rokok semua. Bari tarangara rokok. Anu tiluan teh gitu ya.
Ya kan jarum, gudang garam dan sampurna itu kan. Nah, itu dia dengan itu saja. Coba komedian sabatangnya sabar rupiah dia dapat. Sabatang rokoknya paling 100 rupiah. Tapi kali 1 juta sehari yang merokok. 1 juta kali 100 juta. Kalau 10 juta sehari yang merokok. 100 juta per hari. Wajar jadi konglomerat orang kita. Bisa. Nah ini yang punten Pak Kades sering saya obrolkan di mana-mana. Kalau bahasa ajingan orang mah panginten ngawitan tinu alit teh. Tapi rutin gitu teh. Alit tapi rutin. Ngalinten pemasukannya jelas. Makanya tadi saya bilang mau dari mana, mau model infak sedekah perelek atau model dagang. Bahasanya jadi sosial bisnis. Jadi bisnis sosial. Pertama terus ke Jepang lah 2000 kepala keluarga itu kumaha carana supaya dia tadi kan belanja ke kita. Belanja beras dulu lah. Dari beras saja sudah 120 juta kalau dilekenan. Ya. Prinsipnya mau kerjasama dengan ya pengusaha beras boleh, kita yang memasarkan, tapi kita dapat kelebihan tadi kan. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah per kilogram. Kan tidak usah bermodal kalau begitu. Kita cuman memasarkan ke masyarakat. Bari menang untung 2.000 di situ. So kalau sudah 120 juta per bulan rekam mana? Dari situ kan bisa diinvestasikan lagi kemana? Ya artinya dengan kreativitas itu kan dan kerjasama yang baik seluruh unsur di desa atau Pak Kades, insya Allah hal-hal sederhana. Saya kemarin anak-anak SD ngumpulin duit sama kan setiap pada subuh mung 2.000 gitu. Nggak banyak anak-anak itu sekitar 150. Tapi rutin 1 bulan 2 bulan tuh ngumpul 30 juta. Barudak yang cuma 150 anak di sekolah ngempelkeun eta 2.000. Lumayan eta kanggo meser keramik mah. Gedung masjid ada yang keramik, meser keramik tina itu. Lumayan. Nah, jadi itu namanya gerakan semacam gerakan sosial. Dan itu terus terang saja dana itu bisa jadi modal nanti. Kan tadi kita kan nggak habiskan duit segitu itu, jangan dihabiskan buat gaji. Sok orang bikin modal lagi, beli lagi, apa lagi. Kita lah Pak Kades genep tahun kapayun mah sejahtera mun. Gitu teh. Masyarakat deh mau kemana-mana deh sih. Teruskan ya mun bisa masih. Gitu ya Kang ya. Sana itu kan? Dedi. Kang Dedi. Kang Dedi tadi Kang Pak Haji Masa. Haji Masa. Di Bumdes sebagai apa? Kemarin ketua. Oh ketua. Sekarang penasehat. Sekarang penasehat. Kang tadi siapa? Pak Haji Masa terus. Kang Buhari. Perangkat desa. Di perangkat desa bagian Kadus. Kepala dusun. Kepala dusun. Ya. Kepala dusun tuh ada di Sukabumi masuk eraan. Dusun. Kau paham nggak? Dusun tuh malu. Itu budak teh dusunan. Dusunan tuh eraan. Itu kan ya Kang Buhari ya. Satu lagi Kang Jujun ya. Jadi Kang Jujun Ketua bagian Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Apalagi tuh anak-anak muda itu digerakkan kerjasama dengan BUMDes.
Ya tadi saya setuju sekali kalau bisa sih sumbernya dari desa kita kembali ke desa kita. Jadi putaran uang tuh ke Iya. mana-mana. Kan sekarang mah kita nggak belanja keluar. Misalkan beli yang kayak gini-gini keluar, dijual di sini. Gitu. Jadi yang untung orang lain. Kita mah tidak terlalu banyak untung. Bahkan punten ya potensi-potensi kerajinan terutama kue-kue masyarakat itu kan tinggal kemasan aja kan ya oleh BUMDes lagi itu kemasannya diciptakan kemasan yang indah itu bisa dijual di mana-mana. Ini juga online tuh bisa bikin marketplace online kan lumayan. Kalau lahan pertanian kemarin berapa ya di sini? Berapa luas? Hampir mayoritas ya. Mayoritas sih lahan Pertanian. Berapa luas kan? Pertanian. Kalau dengan undang-undang desa ada catatan nggak kan? Maksudnya? Undang-undang desa yang sekarang berjalan itu yang diterapkan itu kalau dari sisi ya kebijakan umum ya seperti pendanaan atau alokasi dana 1 miliar satu desa itu kan karaosnya istilahnya manfaat. Artinya manfaat itu terasa sekali gitu. Mungkin ada tambahan atau ada masukan kaitan dengan BUMDes, ada BPD, dengan perangkat desa yang lainnya, mungkin ada beberapa masukan boleh disampaikan. Di BPD mungkin? Gini mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sebagai BPD juga ada rekan-rekan yang lain paling antusias kemarin itu bagaimana cara mendongkrak untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Ya setelah ngobrol dengan Pak Ustadz ya waktu di Suguma itu ya di beberapa daerah selain di Cilintung juga di RW ke bawahnya juga ada gerakan cuman enggak 2.000 per harinya seberapa 500 berdasarkan hasil musyawarah lah biarin enggak usah langsung jeret 2.000 gitu ya dengan gerakan jamari lah ya jariah 500 sehari gitu kan namanya sama seperti yang Cilintung itu alhamdulillah ya berjalan tiap seminggu sekali Pak RT-nya keliling gitu ya cuman penggunaannya mungkin lebih diefektifkan untuk kegiatan sosial di lingkungan RW masing-masing sementara seperti itu kenapa sih tidak 2.000 sesuai dengan obrolan itu ya diterapkan maksudnya dengan Pak itu ngobrol kita bertahap lah minimal kita mendidik karakter warganya dulu udah senang menyisihkan keuangan gitu kan itu menyisihkan keuangan 500 dan nanti mungkin kalau udah terpikir kemudian besok lusa jadi 1.000 lah terpikirnya lusa lagi nambah gitu kan gitu biar terasa. Nah sementara ini emang itu digunakan di RW Timbang Hayu saja itu digunakan misalkan untuk kegiatan masjid kadang-kadang ngambil dari sana gitu ya udah gunakan itu atau untuk menambah membangun masjid kegiatan masjid dan seandainya ada orang yang sakit dan sebenarnya digunakan dari uang jamari itu gitu ya kan sebenarnya seperti itu dan di RW lain juga mungkin sama ya seperti itu jariah 500 sehari mengembangkan itu ya jariah 500 sehari gitu kan jadi 1 minggu teh 3.500 nah warga teh buat dari aqua gitu ya kenseng depan rumah dilebat kental 500 kayak 500 jadi seminggu sekali gak ada orang gak diambil sama Pak RT gitu kan ya ada yang ngisi yang enggak itu mah yang penting diarahkan seperti itu tapi rata-rata ngisi lah gitu ya semacam itu nah gitu sekarang kan. Setiap bulan tuh untuk tingkat desa sabaraha terkumpul total biasa kalau alokasinya itu untuk menanggulangi kegiatan sosial pemasukannya dulu berapa rata-rata kalau ke desa nggak ada kita nggak nggak jumlahnya aja jumlah totalnya misal baru di 2 RW ya baru di RW 4 dengan RW Cilintung kurang lebih 1 bulan ya per orang 15 kalau detailnya saya kurang paham itu ada di RW ada di RW catatannya cuman
Kami Iya, cuma iya. melihat mendidik Betul. masyarakat Jadi untuk belajar jariahnya ya dulu Hmm. gitu. Jadi tidak Belajar ditekankan dulu. bagaimana beres. untuk intern di lingkungan RW, bagaimana ada orang yang sakit di kas RW misalkan nggak ada. Nah, karena ada uang itu kita manfaat untuk itu dan pengeluarannya pun transparan gitu Pak Ustadz, biar nggak uang ini sih dikemanain iuran 500 sehari kan misalkan gitu. Beres. Bisa disampaikan misalkan dalam khotbah sebelum khotbah Jumat disampaikan ada uang jamar yang untuk sekian atau digunakan untuk sekian gitu. Atau misalkan dalam rapat tingkat RW disampaikan seperti itu. Beres. Sementara saya nembe duit kadinya pengen tentang gerakan dari obrolan yang kemarin di Sugema itu. Jadi baru dikembangkan di beberapa RW. Terus termasuk kami ingin mengembangkan objek wisata itu. Kami udah semangat pengen di anggaran mana keluar berapa 200 juta ya 200 juta dari desa untuk pengembangan objek wisata. Kebetulan udah ada yang dari Itenas itu seharga kurang lebih dengan dana 50 juta pembangkit tenaga surya udah ada di sana. Cuman karena situasi Covid ada anggaran ambil lagi dari sana ambil lagi. Ada jalan yang yang rusak, maksudnya di luar ketentuan TPT-nya roboh, ambil Pak Lurah ngobrol kami dengan BPD dengan itu ambil lagi ke sana. Pas kemarin ada pilkades lagi ya, ada anggaran kan ambil harus dari dana desa sebagian, ambil lagi dari sana. Udahlah untuk sementara ini dana untuk wisata di-cut dulu, di-vending dulu, digunakan kepada hal yang lebih emergensi dan lebih penting itu berdasarkan hasil musyawarah. Tapi mudah-mudahan ke depan Insyaallah, mudah-mudahan. mungkin kami bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang kami cita-citakan. Dan kami juga berterima kasih ngobrol dengan Pak Lurah, Bang nih ada masuk dana pisau 600 juta kemana kan kewisatakan gitu kan ya, tadinya gitu mengganti yang kemarin tadinya begitu ya, ternyata ada yang rongsor lagi gitu ya, diarahkan lagi ke sana gitu kan sebagian. Terus kalau di musyawarah kita digunakan kepada hal yang dikatakanlah sekarang yang dibutuhkan pendanaan sekarang lah gitu kan berdasarkan hasil musyawarah gitu yang emergensi gitu. Jadi untuk wisata emang belum terkembang sesuai dengan apa yang kami rencanakan karena kondisi mungkin yang tidak kurang mendukung untuk menuju ke arah sana. Ya, Dari sini jauh ya Yang tempat wisata tuh. tempat wisata di ujung, di ujung paling ujung dekat kehutanan. 3 kilo Lumayan jauh. sampai jalan besarnya, masuk ke dalamnya lagi ada sekitar 4 kilo. Jalan kaki. Jadi sekitar Jalan 7. kecilnya, Jalannya belum ini akses jalan. Jalan kaki. jalan kakinya. Tapi kalau pakai motor bisa. Jalan kakinya 4 kilo. tanahnya kan masih tanah carik desa itu berbatasan langsung dengan tanah perhutani gitu. Jadi seolah-olah di ujung desa situ gede gitu kan. Kami antusias itu bahkan udah mendatangkan narasumber dari pengelola Keracak Palay, Pak Lurah mengambilkan narasumber gini, ini mah tanahnya tanah desa yang dilakukan otomatis omsetnya akan semakin besar karena tidak ada kerjasama dengan perhutani gitu kan. Jadi lebih semangat lagi. Sementara yang di Keracak Palay itu dikatakanlah lebih bagus kita ya. Kalau kita memandang ke Garut itu lebih bagus gitu kan. Jadi lebih semangat, tapi karena anggarannya mungkin terpaut kepada hal yang dikatakan lebih emergensi karena situasi Covid ya, mau tidak mau kita mementingkan kebutuhan masyarakat yang memang harus dirasakan sekarang, mungkin diatasi sekarang. Ini yang tadi jadi luas wilayah kita itu 310 hektar, 4 hektar sawah, 270 hektar tanah kering, kebun maksudnya. Tapi sebagian ada yang perusahaan bata ya, bata merah. Tinggal sedikit lagi yang bata merah gak banyak. Cuma sekarang yang bekas bata merah itu kita alih fungsikan lagi, banyak menjadi kebun lagi. Jadi dari 310 ada 270 hektar itu potensi perkebunan. Jadi kalau itu dikelola, Kebun apa aja itu? kalau di sini banyaknya palawija, jagung ya. Sebenarnya palawija yang Kalau alpukat bagus yang Alpukat bagus. alpukat. Situ gede alpukat bagus. Kan alpukat Garut ke Sawarna. Ya kemarin ada teman-teman yang dari Batang ya, dan dia punya perusahaan di bidang itu perkebunan salah satunya adalah kebun itu, kebun alpukatnya juga alpukat besar kan, bisa 2 kiloan satu itu. Artinya itu bisa jadi rintisan kapan kita coba dulu 1 hektar. Sebenarnya kalau masalah pendanaan itu banyak sumber, salah satunya KUR ini.
kredit usaha rakyat itu kan bisa menjadi terutama istilahnya pengurus dari desa kan bisa membimbing masyarakat, terutama BUMDes lagi itu kan ya Sarang Karang Taruna, nanti mana yang bisa diusulkan ke BRI terdekat aja atau ke BJB terdekat di sini, ngobrol kita masyarakat pengen bikin ini, mau gini mau gitu dan seterusnya. Nah itu bisa kita menjadi fasilitator lah untuk ya nanti Pak Kades dulu yang menghadap ke kepala BJB atau kepala BRI di sekitar sini atau di Garut lah, paparkan aja kita punya proyek yang tadi itu kan ya, yang apa yang wisata juga gitu. Nah, kira-kira bisa nggak didanai dengan dana seperti itu? Kalau tidak yang tadi yang 270 hektar ini kan pertanian ya. potensi yang luar biasa itu kalau dibuat pertanian macam-macam di situ. Tinggal memang harus dipetakan ya, diinventarisir berbagai potensi-potensi kebutuhan. Pokoknya insya Allah Kang 6 tahun kapayun mah. Kantun fokusnya kadinya pengembangan potensi yang ada ya insya Allah. Nah, saya yakin masalah tadi ya kan saya kalau kemana-mana suka nanya masalahnya apa, modal, terbuka modal sih. Betul, saya bilang tidak punya modal. Betul, terus sudah bisa apa, sudah punya apa, belum punya apa-apa. Ini jadi masalah gitu. Bahkan saya tanya sederhana lah, punya proposal nggak? Saya nggak punya. Nah itu jangan dikira kita tidak punya modal kemudian akhirnya tidak punya apa. Tidak bergerak apa-apa gitu ya. Saya pengen nanti terutama dari tim ini nih anak-anak itu jadi tim yang bagus, kuat, terus punya itu tadi kan. Jadi kesiapan data, kesiapan proposalnya, kesiapan timnya segala macam. Jadi kalau ada kemarin saya misalkan mengajukan salah satu desa di Tasik untuk dapat semacam pengabdian masyarakat dari kampus. Kampus-kampus itu kan banyak, ada ITB, ada Unpad. Masuk ke situ dapat satu, dapat dua. Kan lumayan 50 juta. Walaupun kita nggak megang duitnya, tapi kan hasilnya ada di daerah kita, di desa kita gitu. Kayak tadi Tenas kan sudah bagus tuh ya, tinggal direalisasikan. Nah itu juga masalah listrik ya. Masalah listrik ini di sini masih ada kendala, enggak? Kalau listrik nggak ada sih, udah hampir Secara umum sudah ketutup. Ada kebutuhan enggak masyarakat ya? Yang sangat ya boleh dibilang miskin lah. Dan apalagi kan ada kampung yang kampung itu belum tersinari oleh cahaya listrik, terutama buat musolanya, buat murang kali mengawas segala. Nah kalau belum kan kita juga punya jaringan teman-teman. Mungkin Kang Dedi punya kenalan atau kenal dengan yang namanya Kang Ujang Koswara yang penemu Limar ya, listrik mandiri rakyat. Nah itu sekarang dia sudah bisa ngebantu sampai 300.000 di Jawa Barat. Tapi memang daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh sama sekali ku listrik. Jadi memang sama dengan awalnya dengan ini, dengan tenaga surya dulu kan. Nanti dari tenaga surya itu kemudian masuk ke semacam baterai lah. Tapi baterai ini bisa tahan ya 20-30 tahun katanya. Nah, jadi bahasanya nanti ya Pak RW. mohon. Pak Dedi Kang. Sana minta Kang benten balik dia. Pak Dedi. Sama ya Pak Dedi. Masuk Dedian. Nah, jadi nanti disimpan di semacam baterai. Itu yang agak mahal memang. Ya. Tapi nanti kan kita lihat di daerah mana. Kalau di Priyogi, nah, nanti
Yang tadi tenaga surya di sana untuk apa rencananya? Buat wisata itu. Wisata edukatif, Oh, wisata wisata. edukatif. Jadi anak-anak dikenalkan. Itu lebih ke apa? Jadi wisatanya wisata energi. Jadi Lebih ke energi, edukasi ya. edukasi energi Ah, ya. edukasi energi. Itu kan bisa dipadukan. Mm. Sebenarnya kan kebutuhan-kebutuhan lain juga sangat tinggi, misalkan kita juga ya yang sudah pakai listrik mungkin dengan teknologi itu cuman pakai buat ngecas aja kan. Kalau malamnya udah pakai hasil dari itu, jadi hemat yang tadinya misalkan biasa ngeluarin 200.000 jadi 100.000 itu bisa saja. Tapi kan kalau itu dikerjakan oleh BUMDes, istilahnya sadesa, itu beda ceritanya kan. Ya kalau biasanya 200.000 atau biasanya 100.000, kemudian tiba-tiba hanya digunakan cuma 50.000, berarti kan 50.000-nya bisa jadi infak tuh Kang. Ya kan bisa jadi modal buat berbagai kegiatan ke masyarakat. Jadi peluang itu banyak Kang. Ya Kang siapa tadi? Dedi. Kang Dedi juga namanya. Dedi. Nanti lu Dedi itu. Iya Dedi. Trio Dedi. Saya Dedi. Atas Bang Tilo. Pak Dedi, terus Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Terus trio. Atau sklop, maksudnya sklop Lah. pernah majang situ gede teh. Namanya Sir Dedi sama Pak Lurah gitu. Kan klop. Leres. Mohon itu sanes kedang sono ada biasalah masih aprak-aprakan. Atur nuhun bisa Sami-sami hatur nuhun. Ngomong-ngomong ke Saruang kan. Gitu. Apa mecan mah orang kadinya biasa cara kamari. Ya, Boleh nggak makan di situ? ya. Boleh, Pak. Enggak. Ya makanya Boleh kan makan di situ ya. Boleh. Bili kenging gitu. Udah luas lah Biasa. dari Kararoso. Ayo. Ada jarak yang penting. Mohon atuh. Mohon di abdi mengusap itu penginten. Mohon. Ya biasa lah. Insya Allah nanti Pak Hadian udah ke Umi udah. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.